State Media Report. Russia's first serial S-550 has successfully completed state trials, and it has entered combat. Menteri Pertahanan Lituania, Arvydas Anušauskas mengatakan pada Kamis 14 April bahwa Rusia sudah memiliki senjata nuklir di kawasan Baltik. Anušauskas mengatakan kepada kabel BNS Lituania bahwa senjata nuklir telah dikelahkan di Esklave Kaliningrad, Rusia di Laut Baltik sejak sebelum krisis saat ini. Ancaman Rusia saat ini terlihat cukup aneh ketika kita tahu bahwa bahkan tanpa situasi keamanan saat ini mereka menyimpan senjata 100 km dari perbatasan Lituania. Esklave Kaliningrad, Rusia di pantai Laut Baltik diapit oleh anggota NATO, Lituania, dan Polandia. Senjata nuklir selalu disimpan di Kaliningrad. Komunitas internasional negara-negara kawasan itu sangat menyadari hal ini. Mereka menggunakannya sebagai ancaman tambahan. Perdana Menteri Lituania, Ingrida Šimonytė, pada Kamis 15 April mengatakan ancaman Rusia untuk meningkatkan militer termasuk menggunakan senjata nuklir di wilayah Laut Baltik bukanlah hal baru. Pada hari yang sama, salah satu sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi militer yang dipimpin AS, maka Rusia harus meningkatkan pertahanannya di kawasan itu, termasuk dengan menggerakkan senjata nuklir. Pada sisi lain, Amerika Serikat atau AS melalui dokumen anggaran pertahanan AS dikabarkan akan meningkatkan bunker militer negaranya di Inggris untuk menempatkan lebih banyak stok bom nuklir B61-12 yang akan mulai diprediksi penuh pada bulan Mei mendatang. Melansir The Guardian, anggaran pertahanan 2023 AS membuat Inggris sebagai daftar negara di mana investasi infrastruktur sedang berlangsung di situs penyimpanan senjata khusus. Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika atau FAS yang pertama kali melaporkan item anggaran mengatakan, dia yakin situs penyimpanan senjata khusus yang ditingkatkan di Inggris adalah pangkalan udara AS di RAF Lakehead, 100 km timur laut dari London. Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata, mengatakan peningkatan fasilitas penyimpanan senjata khusus di Inggris adalah yaitu tanda awal bahwa AS dan NATO tengah bersiap untuk terlibat dalam kebuntuan yang berlarut-larut dan mungkin meningkat dengan usianya Putin. Pemerintah harus memberikan kejelasan tentang kebuntuan militer dan juga tujuan kemungkinan membawa senjata nuklir kembali ke Inggris. Demikian kata Kimball. Salah satu orang terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, mengancam akan menggerakkan nuklir jika NATO menerima Swedia dan Finlandia jadi anggota mereka. Sebagaimana diberitakan, beberapa negara Eropa Timur mulai berpikir untuk masuk menjadi anggota NATO usai Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Bahkan Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin, telah mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi NATO atau tidak. Dmitry Medvedev mengatakan jika Swedia dan Finlandia masuk NATO, maka Rusia harus memperkuat kekuatan militernya dari angkatan darat, laut, dan udara. Jika kami dipaksa, baiklah, catat, bukan kami yang Senjata makan tuan, sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, bunuh lawan 1000, melukai diri 1200. Sanksi negara barat terhadap Rusia juga sama sekali tak berdampak, nilai tukar rubel adalah salah satu buktinya. Dalam satu pernyataan, Kemenku Rusia menyatakan Maret tahun ini ekspor minyak bumi Ural Rusia harga rata-ratanya mencapai 89,5 US dollar per barel. Pada Maret 2021 lalu, harga rata-ratanya 63,62 US dollar per barel. Dibandingkan dengan sebelum perang, laba bersih per barel naik 25,4 US dollar, berarti telah naik sekitar 40%. Setiap hari meraih keuntungan 200 juta US dollar dalam setahun, lebih dari 7 miliar US dollar.